Ya, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa, dahsyat. Tapi yang melatar belakangi kedahsyatan ini, peristiwa yang lebih dahsyat daripada ini, yaitu Kristus sudah mengalahkan maut. Jadi kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Kristus sudah mengalahkan maut. Bukti itu harus nyata, dan bukti itu harus disaksikan oleh manusia, karena manusia hanya bisa melihat yang di depan matanya. Ya, karena itu Tuhan juga menyatakan bukti itu di depan manusia. Tapi Tuhan Yesus memberi pesan, terutama kepada Thomas yang tidak mau percaya kalau tidak melihat sendiri dan tidak menyentuh ya Kristus. Dan Tuhan Yesus pesannya adalah berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Jadi sebetulnya orientasi percayanya orang beriman ini, orientasinya adalah bukan orientasi karena melihat, tapi orientasi karena Tuhan yang memberikan anugerah, ya, mencelikkan mata rohani kita sehingga kita boleh menjadi percaya. Jadi sebenarnya yang bisa membuat kita percaya itu apa? Karena kita melihat? Tidak. Yang membuat kita bisa percaya itu adalah bukan karena kita melihat, tetapi karena anugerah Allah yang sudah mencelikkan mata rohani kita semua untuk percaya. Tanpa anugerah Allah, meskipun melihat, tetap tidak percaya. Ya buktinya kan banyak orang yang juga melihat, contohnya melihat Kristus disalib, penjahat itu percaya kepada Kristus, tapi orang lain tidak semuanya mengikuti jejak penjahat itu kan. Lalu prajurit yang menusukkan tombaknya ke perut Tuhan Yesus, prajurit ini juga kagum dan mengatakan sungguh ini adalah anak Allah. Ya, dan tidak semua orang bisa menghayati kebenaran itu. Dan waktu Kristus bangkit pun prajurit-prajurit yang menjaga pun juga melihat bagaimana malaikat dengan kehebatan kuasanya yang menggulingkan batu yang sudah disegel itu, batu kuburan yang sudah disegel. Mereka melihat, tapi mereka tidak percaya. Ada orang yang bilang sama saya, Pak, mujizat itu mutlak diperlukan, dia bilang. Kalau saya tidak melihat mujizat, saya tidak akan percaya kepada Kristus. Ya, saya bilang itu ada benarnya, tapi tidak benar 100%. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang bisa membuat kita percaya itu bukan mujizatnya. Yang bisa membuat kita percaya itu adalah Tuhan yang membuat hati kita mau percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Ya karena mujizat itu tidak membuat kita percaya. Buktinya adalah contohnya di zaman Perjanjian Lama seperti Firaun. Firaun dikasih 10 tulah oleh Allah yang begitu dahsyatnya 10 tulah itu. Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya. Maka meskipun dia melihat mujizat-mujizat Allah yang amat sangat dahsyat, dan semua dukunnya Firaun kalah dengan mujizat yang
dari Musa, dari Allah melalui Musa. Kalah kan? Semua dukunnya Firaun itu kalah semua. Tetap tidak mau percaya. Berarti mujizat tidak menjamin orang percaya. Demikian juga bangsa Israel. Itu yang paling banyak melihat mujizat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel terkenal apa? Terkenal bukan orang yang percaya. Bangsa Israel terkenal dengan tegar, tengkuk, keras kepala. Bahkan meskipun dipimpin oleh Tuhan secara langsung, masih berontak dan tidak mau percaya. Luar biasa kan? Setiap hari dapat mana, melewati lautan yang terbelah. Ya kan? Tiang awan, tiang api. Kurang hebat apa yang dialami oleh bangsa Israel? Tetap keras kepala, tegar tengkuk, dan tidak mau taat sama Tuhan. Jadi mujizat yang berlimpah-limpah tidak menjamin orang bisa percaya. Bahkan saya bilang, mujizat yang tiap hari terjadi, akhirnya di mata manusia itu sudah bukan mujizat tapi biasa saja. Contohnya ya tadi yang saya sebut itu bangsa Israel itu dapat mujizat itu tiap hari. Bayangkan, tiap hari itu tiang awan, tiang api, mana, itu pasti sudah. 3 hal itu. Tiang api, tiang awan, dan mana yang turun dari surga. Mereka melihat setiap hari. Tapi kalau setiap hari ya lama-lama bosen. Lama-lama mujizat pun yang sehebat apapun kalau dilihat tiap hari, bosen. Percaya enggak? Sakingnya saudara enggak lihat tiap hari, makanya kaget-kaget kalau lihat mujizat. Coba tiap hari. Ya, misalnya aja saudara lihat mujizat hebat. Ada pendeta bisa menyembuhkan orang sakit kanker, misalnya contohnya kanker liver itu ya, sampai perutnya gede banget seperti orang hamil gitu, langsung ditumpangi tangan. Terjadi keajaiban yang luar biasa sampai perutnya pecah. Ya, berdarah-darah. Itu gumpalan daging-daging kanker itu semua keluar dari tubuhnya. Ini pernah dilihat oleh pendeta saya waktu saya masih dibimbing oleh seorang pendeta dari Armenian ya. Saya dibimbing beliau waktu itu, saya nggak ngerti reform Asian. Dan dia melihat sendiri katanya itu Benny Hinn di Jakarta bikin KKR. Berarti itu kurang lebih ya tahun 79 ya. Sekitar 79 itu Benny Hinn mengadakan KKR. Lalu dia bilang katanya di depan matanya dia sendiri itu ada orang yang sakit kanker itu dibawa di depannya Benny Hinn lalu ditumpangi tangan lalu meletus perutnya itu katanya sampai berdarah-darah. Ya, tapi itu cuma sebentar saja, orang sudah khawatir sekali katanya mau disediakan ambulan dan sebagainya. Tapi tahu-tahu sudah mengering, lukanya mengering dan langsung sembuh. Wah, saya waktu dengar itu juga terkagum-kagum. Saya cuma dengar ya, dia kalau ini pendeta saya itu melihat sendiri, dia datang ke sana. Lalu dia ceritakan apa yang dia lihat. Lalu ya saya bayangkan itu, kalau itu saya lihat sendiri, wah pasti dahsyat luar biasa ya. Tapi setelah saya renungkan, ya seperti contohnya Israel yang tiap hari dapat mujizat. Saya renungkan seandainya peristiwa orang kanker ini yang perutnya meletus itu saya lihat tiap hari.
Ya, hari ini lihat perut meletus, besoknya perut meletus lagi, besok lusa perut meletus lagi, sampai 1 minggu tiap hari lihat perut meletus, sampai 1 bulan lihat perut meletus, sampai 1 tahun lihat perut meletus. Kira-kira apa reaksi kita? Ya, sudah tahulah apa yang akan terjadi, pasti ada perut meletus. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang istimewa dari perut meletus itu. Kalau baru lihat pertama kali, waduh, mungkin kaget luar biasa. Tapi kalau sudah tiap hari, gitu lagi, gua sudah tahu. Akhirnya yang hebat itu pun jadi biasa karena tiap hari. Ya itulah manusia. Dan akhirnya bosen dan akhirnya juga tidak mau percaya karena ya dianggap biasa aja itu. Nah, ini yang tadi saya tegaskan ya. Mula-mula saya ngomong kayak gini dari mana? Dari Kristus yang mengajar, berbahagialah kamu kalau kamu percaya walaupun tidak melihat. Karena apa? Ya, karena Tuhan Yesus mau menegaskan yang membuat kamu percaya itu bukan karena kamu melihat. Yang membuat kamu percaya itu karena iman adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa anugerah dari Tuhan, tidak mungkin kamu bisa percaya. Ya, saya balik sekarang. Seandainya orang beriman itu karena melihat mujizat, saya balik ya. Seandainya orang beriman itu dasarnya karena melihat mujizat, saya mau tanya, suatu saat kalau dia sakit lagi, lalu didoakan dan mujizat tidak terjadi, kira-kira apa yang akan terjadi pada orang ini yang imannya bergantung pada mujizat? Lalu suatu saat dia sakit lagi, didoakan tidak terjadi mujizat. Kira-kira bagaimana reaksi dia? Reaksi orang ini. Ada yang mau kasih pendapat? Meragukan Tuhan. Kecewa, langsung Kecewa, berbaru. ngamuk. Meragukan Tuhan. Tuhan ada enggak? Nah, mana Tuhan itu? Dulu bisa menyembuhkan saya, kenapa sekarang tidak bisa? Ya kan? Jadi itu contoh iman yang bergantung pada mujizat. Begitu mujizatnya tidak ada, imannya lenyap. Maka jelas kesimpulannya, orang bisa beriman bukan karena mujizat. Banyak orang yang ngaku-ngaku beriman, tapi kenapa imannya? Karena dia didoakan bisa kaya raya, dia didoakan tokonya laris, dia didoakan sembuh dari penyakit, dia didoakan keluarganya dipulihkan, dia didoakan segala permintaannya dikabulkan. Bagaimana kalau tidak dikabulkan? Bagaimana kalau tidak disembuhkan? Bagaimana kalau dia jatuh miskin? Apakah tetap beriman? Nah, itu yang menjadi perenungan. Makanya sebetulnya kebangkitan Kristus itu bukan hal yang menjadi peristiwa amat sangat besar. Ya, meskipun itu penting, meskipun memang itu signifikan, meskipun memang kita menyanyikan because he lives, I can face tomorrow. Ya, tapi ingat, imanmu bukan karena kamu melihat, imanmu itu karena anugerah dari Tuhan. You can face tomorrow, itu because only by grace, by His grace. Ya, itu baru apapun yang terjadi. Setelah itu kalau iman Anda seperti itu, apapun yang terjadi saya tetap beriman kepada Kristus. Apapun yang terjadi, meskipun saya akan mengalami
musibah, saya akan mengalami dihukum mati, saya akan dipenggal, saya akan mengalami masalah, musibah, malapetaka, sakit penyakit, dan saya tidak tertolong dan saya mati, sekalipun iman saya tidak akan bergeser karena imanku adalah dari anugerah Tuhan. Imanku bukan dari kelimpahan, kesuksesan, berkat-berkat dan sebagainya. Makanya saya seringkali menghibur teman-teman yang mengalami musibah, masalah, dan problema-problema, dan bahkan sakit penyakit sampai menjelang kematian. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman ini, saya bekali sebelumnya. Kalau sudah waktu sakit katanya, mungkin sudah agak terlambat, tapi enggak apa-apa, sakit pun saya ingatkan kepada dia bahwa ingatlah bahwa kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kamu. Meskipun kamu tidak disembuhkan, kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kamu. Buktinya apa? Dan buktinya di mana? Buktinya adalah Kristus sudah mau mati ya di kayu salib, dia mengalami maut menggantikan kamu, itulah bukti kasih Kristus. Bukti kasih Kristus itu sudah menggantikan kamu yang seharusnya binasa, menggantikan kamu yang seharusnya masuk neraka. Kristus menyelamatkan kamu, dan kamu dijamin pasti masuk surga karena kamu percaya di dalam anugerahnya. Sudah, itu penghiburan yang paling utama. Dan mari mata rohani kita tertuju kepada salibnya, bukan salibnya yang dianggap mistik, bukan ya. Seperti tadi pagi saya juga membahas mengenai ornamen-ornamen yang dianggap sakti. Bukan, tapi salib itu artinya karya Kristus yang menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Itulah. Dan kebangkitannya itu sebetulnya yang terutama kenapa harus bangkit, ya karena memang itu menggenapi rencana Allah. Ya memang harus bangkit. Allah memang merencanakan Kristus pasti bangkit, dan itu sudah dinubuatkan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi tidak mungkin tidak bangkit memangnya. Tapi seperti yang saya sudah pernah ungkapkan, sebelum kebangkitannya dia Kristus sudah menang, dan Kristus sudah mengalahkan maut sebelum bahkan mati di kayu salib, mati fisik. Karena waktu sebelum mati fisik itu sudah terjadi hal-hal yang sangat krusial sekali itu. Yaitu Kristus sudah terpisah dari Allah dan mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dan Kristus juga mengatakan sudah selesai, sudah genap. Dan Kristus juga mengatakan kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu semua sudah finish. Kemudian tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Selesai. Menunjukkan karya Kristus betul-betul genap, selesai, tuntas. Jadi bukan masih belum selesai dan masih harus diselesaikan di neraka. Nah, itu kita sudah bahas semua ya. Tidak perlu dibahas ulang. Kalau saudara-saudara ada yang masih belum ikut yang lalu, bisa ikut, lihat YouTube-nya, karena YouTube kita bisa diputar setiap waktu. Ya, kapanpun Anda ingin melihat YouTube kami terbuka, Stris Ngagel. Sudah ada listnya, daftar listnya dengan tema-temanya. Saudara bisa lihat di kolom list ya. Itu kalau Anda mau melihat semua video-video kami. Terus terang memang belum diedit dan belum bagus video-videonya. Saudara kalau mau dengar video-video kami memang biasanya didahului dengan percakapan-percakapan informal ya toh.
dan ditutup juga dengan percakapan informal. Tapi ya saudara bisa skip itu, saudara bisa lewati dan saudara langsung kepada pembahasan topik-topik kita. Ya, itu signifikansi kebangkitan Kristus. Dan saya sekarang mau share sedikit poin-poin yang membuktikan siapa saja yang ditemui Kristus pada saat Kristus sudah bangkit. Ini saya catat di sini, saudara. Kita tidak perlu baca ayatnya ya. Kita lihat saja bahwa ini saudara kalau mau catat ya silakan. Nanti bisa lihat di YouTube kalau mau diulang lagi. Jadi yang pertama Kristus bertemu dengan Maria Magdalena. Kemudian bertemu dengan perempuan lain. Ya, berdekatan dengan waktu itu tentunya. Kemudian bertemu dengan murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, lalu kemudian bertemu dengan Simon Petrus. Kemudian bertemu dengan 10 murid tanpa Thomas. Kemudian bertemu dengan 11 murid termasuk Thomas. Kemudian bertemu dengan sejumlah murid di Danau Tiberias. Ini yang makan bersama-sama. Dan yang Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Lalu bertemu dengan sejumlah murid di Galilea. Ya. Kemudian bertemu dengan 500 orang sekaligus. Kemudian bertemu dengan Yakobus, saudara Yesus, saudara kandung Yesus. Jadi kita percaya bahwa Maria bukan hanya punya anak Yesus, tapi juga punya anak lain. Sehingga Tuhan Yesus juga disebut punya saudara-saudara. Antara lain Yakobus, saudara Yesus, dan semua rasul. Kemudian bertemu dengan sejumlah murid waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, itu ada di Markus 16, Lukas 24, dan Kisah Rasul pasal 1. Kemudian terakhir bertemu dengan Saulus yang bernama Paulus. Kisah 9 ayat 1-6 dalam anugerah khusus untuk memilih Paulus sebagai rasul. Setelah itu selesai. Jadi tidak ada rasul lagi yang dipilih Tuhan. Jadi saudara lihat ya, momen-momen Kristus menampakkan diri bukan hanya kepada satu orang, dua orang, tidak. Tapi kepada mulai dari Maria Magdalena sampai terus tambah lama tambah banyak, sampai 10 murid, sampai 11 murid, sampai sejumlah murid di Galilea, sampai 500 orang, ini yang paling banyak tentunya. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat 6, dan kemudian juga bertemu dengan Yakobus dan semua rasul. Ya, ini semua adalah, saya melihat begini ya, kesaksian Alkitab itu solidnya itu begini. Solidnya kesaksian Alkitab itu tidak hanya satu orang yang menyaksikan. Dan Alkitab pun tidak ditulis oleh satu orang. Jadi misalnya kesaksian kebangkitan Kristus yang nulis cuma satu kitab dan satu orang yang nulis. Nah, itu ternyata Alkitab kita itu tidak seperti itu. Alkitab kita itu ditulis oleh banyak orang. Kalau saudara sudah ikut doktrin Alkitab, maka kita lihat penulis Alkitab itu lebih dari 40 penulis Alkitab. Tapi yang unik dari semua tulisan 40 penulis tidak saling bertentangan atau berkontradiksi. Jadi kalau zaman sekarang itu saya nulis suatu doktrin. Ya, misalnya predestinasi.
Pasti ada yang nulis menolak predestinasi, misalnya gitu kan. Atau bilang predestinasi itu bukan alkitabiah. Ya akan bertentangan tulisan-tulisan itu. Dan itu tidak mungkin dijadikan satu buku. Tulisan saya tentang predestinasi, bahwa predestinasi itu benar, lalu tulisan pendeta lain yang bilang predestinasi itu salah, lalu itu jadi satu buku. Ya lucu dong. Orang yang baca kan bingung, ini mana yang benar, mana yang salah. Nah, kan tidak mungkin. Tapi 40 penulis Alkitab itu yang menulis dari tempat-tempat yang berbeda. Ya, perhatikan ini. Menulisnya di tempat berbeda, di masa yang juga berbeda. Ya. Mereka tidak pernah ketemuan atau perjanjian untuk ayo yuk kita bareng-bareng nulis, kita bikin rapat redaksi ya, dan menyusun susunan buku yang akan ditulis bersama. Enggak pernah bikin rapat-rapat gitu. Mereka nulis atas gerakan daripada Roh Kudus. Kalau di Perjanjian Lama lebih nyata lagi bahwa nabi dengan nabi itu mungkin juga sudah enggak pernah ketemu, bahkan ya masa waktunya juga masa waktu yang sangat berlainan. Kalau Injil itu masih berdekatan. Ya, kalau Injil masih berdekatan. Tapi itu pun juga ditulis dengan aneka ragam versi Injil, ada 4 Injil. Sehingga ada pembahasan Injil sinoptik. Jadi 4 Injil itu berbeda-beda tapi tidak pernah saling bertentangan dan berkontradiksi. Ya, dan penulis kitab Perjanjian Baru bukan hanya Injil saja, tapi juga ada Kisah Rasul, ada surat-surat, ada surat pengembalaan, ada surat kepada jemaat, dan ada kitab apokaliptik, ya, dan sebagainya. Ya, itu Perjanjian Baru. Dan kita melihat baik Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru juga tidak saling bertentangan. Sinkron, sejalan, seiring, sejalan, harmonis, ya, dan berfokus kepada satu hal yang sama, yaitu Kristus. Fokusnya Alkitab itu satu, hanya Kristus. Itu hebatnya, luar biasa. Itu menunjukkan apa? Penulis Alkitab itu adalah justru sebetulnya adalah Roh Kudus sendiri yang memimpin penulisan Alkitab. Sehingga bisa sinkron, sejalan. Jadi penulisnya bukan sekedar manusia. Kalau sekedar manusia ya saling pasti ada kontradiksi, saling pasti ada perbedaan pendapat, ada pertentangan, ada apa ini penekanan-penekanan yang bertolak belakang satu dengan lain. Tapi kenyataannya sinkron, harmonis, sejalan dalam menyaksikan kebenaran. Ya, ada orang-orang yang berusaha menentang dan menjatuhkan Alkitab, yang potong ayat ini, potong ayat itu, di pertentangan ini dan itu, tidak ngerti konteksnya, tidak membaca dan meneliti dengan baik. Ya, akhirnya kesimpulannya ngawur-ngawur gitu. Nah, itu kita tegaskan ya, orang-orang yang asal ngutip-ngutip ayat lalu di pertentangan satu yang lain, itu mereka itu justru menafsirkan Alkitab yang tidak sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Baik, saya
Sekarang mau mengakhiri dengan aplikasi kebangkitan Kristus ya. Ini sudah pembahasan terakhir dari kebangkitan Kristus. Aplikasinya apa untuk saudara dan saya kebangkitan Kristus ini? Ya, yang pasti memang tadi ada lagu itu, Because He Lives, I Can Face Tomorrow, bahwa kebangkitan Kristus itulah yang membuktikan bahwa janji-janji Kristus memang benar dan amin. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan kuasanya atas maut dengan dia bangkit dengan kuasanya sendiri, dibangkitkan Allah Bapa juga, dibangkitkan Allah Roh Kudus. Jadi ada 3 oknum yang membangkitkan Kristus. Ya, dan kebangkitan Kristus juga menunjukkan apa? Kemenangan Kristus atas maut. Sehingga saudara-saudara juga disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi Kristus sudah mengalahkan maut. Anda pengikut Kristus, berarti Anda juga ikut menang atas maut. Karena pemimpin Anda sudah memenangkan atas maut. Anda ikut pemimpin Anda. Berarti Anda ikut menang kan? Betul nggak? Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Dan saudara adalah warga negara Indonesia. Meskipun saudara tidak ikut perang waktu itu, saudara ikut menang nggak? Ya ikut menang, karena aku orang Indonesia. Aku merdeka sekarang. Ya, meskipun aku tidak ikut perang, tapi aku orang Indonesia. Jadi aku ikut juga dalam kemenangannya. Meskipun yang perang bukan aku. Nah, ini Kristus yang perang. Melawan dan menghancurkan kuasa maut. Saya ikut Kristus, saya adalah anggota gereja Kristus. Ya. Jadi saya ikut menang. Ya, jadi saudara ini orang-orang yang menang. Jadi saudara apapun yang saudara alami, saudara menang. Bagaimana kalau saya sakit, saya mau mati? Ya menang. Kematian bukan kekalahan bagi orang percaya. Loh, saya akhirnya tidak sembuh. Bagaimana Pak kalau saya tidak sembuh? Ya tetap menang meskipun tidak sembuh. Makanya pikiran orang itu kalau sembuh baru menang. Itu pikiran yang terlalu naif. Kalau kaya baru menang. Kalau miskin kalah. Kalau sembuh baru menang. Kalau tetap sakit kalah. Ya, kalau kamu gagal, usahamu gagal, bisnismu gagal, kamu kalah. Bisnismu berhasil, kamu sampai menang tender dan sebagainya, oh baru kamu itu menang. Enggak, entah apapun keadaannya tadi, seperti saya kasih contoh, sakit enggak sembuh, kita mungkin dapat musibah, dapat malapetaka, mungkin juga kita dibunuh orang dan sebagainya. Apapun yang terjadi, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menang. Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Sekali lagi, musuh yang terakhir yang dikalahkannya itu adalah maut. Ya sudah, kita benar-benar sudah tidak ada yang bisa mengalahkan kita lah. Mau apa? Lu mau bunuh saya, mau pancung kepala saya tetap menang. Sudah toh. Jadi apa yang Anda dan saya khawatirkan sebetulnya dalam menjalani hidup? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menang. Dan bahkan disebut lebih dari pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang. Ayatnya di mana? Nah, ayo kita baca lagi ya. Mungkin sudah lupa ayatnya. Saya sendiri juga masih harus ingat-ingat ayat ini ya. Roma 8 ayat 37.
Coba dibaca. Roma 8 ayat 37. Silakan siapa yang mau baca? Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baik. Ya. Ini adalah suatu jaminan daripada firman Tuhan sendiri. Bukan karangan manusia. Tapi ini adalah firman Allah. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini kalau dibaca selanjutnya lebih meneguhkan lagi ya. Yaitu ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada satupun yang bisa. Segala makhluk, termasuk setan pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Termasuk apapun, termasuk pemerintah-pemerintah, penguasa, kuasa, segala makhluk kuasa dan sebagainya, bahkan sampai maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Karena kita orang-orang yang sudah menang. Kenapa kita menang? Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Puji Tuhan. Untuk kebenaran-kebenaran yang sebetulnya sederhana mengetahui ini sebetulnya, tapi luar biasa. Yang kelihatannya sederhana luar biasa, dan banyak orang yang mungkin tidak terlalu peduli dengan kebenaran ini, tapi justru ini kebenaran yang paling hakiki. Kristus mengalahkan maut itu yang paling hakiki. Ya, coba kita lihat lagi 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 26. Ayo tolong dibaca. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yes. Biasa kan? Musuh yang terakhir yang dibinasakan atau dikalahkan ialah maut. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Hanya Kristus. Karena Anda pengikut Kristus, Anda pun sudah terhisap dalam kuasanya yang sudah mengalahkan maut. Makanya saudara dan saya disebut saudara adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Coba kita baca lagi. Ayat yang paling terkenal. Yaitu Roma 6 ayat 23. Kita biasanya bacanya Roma 6 ayat 23a, bagian A-nya saja yang kita baca. Tapi sekarang kita baca lengkap. Karena ini menunjukkan ayat yang berkenaan dengan dosa. Silakan tolong dibacakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Perhatikan. Upah dosa ialah maut. Kalau berhenti sampai di sini,
waduh, kita hopeless sudah. Kita pasti gara-gara dosa kita akan mengalami maut. Maut itu berarti mati yang sesungguhnya. Bukan mati jasmani, mati yang sesungguhnya. Mati yang sesungguhnya adalah mati dalam kekekalan. Dan mati dalam kekekalan adalah mati dalam keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan itu adalah kematian yang paling mengerikan. Tetapi, ada tetapinya, karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karena apa? Karena dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada dikatakan bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal melalui segala perbuatan kita. Tidak. Karunia Allah adalah hidup yang kekal setelah kita berbuat baik. Tidak. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, inilah orang-orang yang diberi anugerah, saudara dan saya, untuk percaya kepada karya Allah yang agung di kayu salib. Puji Tuhan untuk semua kebenaran ini. Dan ini harap boleh jadi berkat bagi saudara dan saya. Kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya menghadapi masa depan bersama dengan Kristus, dan kita pasti menang. Meskipun dunia kelihatannya begitu jahat dan dunia kelihatannya bisa mengalahkan orang-orang Kristen, gereja dibakar, pendeta dibunuh, ya, ISIS menyiksa orang-orang Kristen sampai mati, dipenggal, ya, ditenggelamkan, digantung dan sebagainya. Silakan menghancurkan anak-anak Tuhan maupun gereja-gereja secara fisik. Tapi tidak pernah bisa menghancurkan gereja yang tidak kelihatan. Saya pernah nonton film, ya ini sedikit intermezzo ya. Intermezzo, sekali-sekali intermezzo lah. Saya pernah nonton film silat. Ya, ini sebetulnya bukan mau membandingkan silat dengan Kristen, bukan. Tapi ini cuma sekedar intermezzo tadi saya bilang. Saya nonton film silat tuh tentang Shaolin Temple. Nah, itu menarik kan, silat Shaolin itu. Ya, lalu ceritanya film ini, akhir ceritanya ini sudah, saya tidak perlu cerita macam-macam itu. Akhir ceritanya itu yang saya mau ajak saudara melihat. Akhir ceritanya itu gedung Shaolin itu, perguruan Shaolin yang demikian hebat dan demikian besar itu dibakar dan dikalahkan oleh penguasa pada waktu itu. Jadi hancur itu. Gedung Shaolin itu hancur lebur. Lalu orang-orang murid-murid Shaolin kan lari kan. Dalam pelarian mereka di bukit-bukit itu mereka menonton gedung Shaolin yang terbakar itu. Dengan ada yang sedih, menangis karena gedung Shaolinnya hancur. Tapi ada kata-kata yang indah yang diucapkan oleh beberapa murid itu yang tersisa itu. Mereka mengatakan begini, gedung Shaolin boleh dibakar, tapi semangat Shaolin tidak akan mati. Wah, ini kata-kata ini bagi saya ini kata-kata yang justru menunjukkan gambaran hidup orang Kristen. Orang Kristen boleh dihabisi, boleh dibunuh, boleh gerejanya mau dibakar habis, hancur, tapi ya kerajaan Allah, semangat kerajaan Allah itu tidak akan lenyap di muka bumi. Dan itu kebenaran sampai hari ini.
Orang Kristen dibunuh, orang Kristen disiksa, orang Kristen diadu dengan binatang buas, orang Kristen dibantai, dibakar hidup-hidup, ya, mau dihancurin bagaimanapun, spirit kerajaan Allah tidak akan pernah lenyap. Itu terbukti sampai hari ini. Dan itu juga menunjukkan apa? Kristus bilang apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya menyertai kamu sampai akhir zaman itu, Kristus itu menyertai siapa? Bukan sekedar menyertai murid-murid, karena murid-murid sebelum akhir zaman sudah mati semua. Tapi Kristus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu artinya Kristus menyertai gerejanya. Dan gerejanya itu adalah gereja yang tidak kelihatan. Orang boleh membakar gedung gereja yang kelihatan, silakan dibakar. Tapi gereja yang tidak kelihatan tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Karena apa? Itu tadi, Kristus bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu merupakan nubuat penyertaan Kristus setelah kebangkitannya. Ya, Kristus menjanjikan menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Nah, buktinya sampai hari ini orang percaya tidak habis, tidak lenyap. Padahal kalau saya perhitungkan murid-murid Kristus pada waktu awal-awal sudah banyak yang dibunuh. Ya, pengikut-pengikut Kristus pada waktu awal-awal sudah banyak yang dibantai. Ya, tapi sampai hari ini tidak pernah lenyap. Secara perhitungan manusiawi, saya pernah share ini ya. Secara perhitungan manusiawi, sebetulnya sekte pengikut Kristus ini, kalau mau disebut sekte pada waktu itu ya, karena pengikut Kristus kan dianggap bidat. Pengikut-pengikut Kristus ini bakal lenyap, saudara, karena musuhnya sudah terlalu besar dan terlalu kuat. Bayangkan, musuh orang Kristen adalah pertama, agama Yahudi, Yudaisme. Itu musuh orang Kristen, Yudaisme. Yang kedua adalah musuh orang Kristen adalah tentara Romawi. Ya, karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar sebagai Allah. Maka orang Kristen ini pokoknya dicari alasan kesalahannya sehingga bisa dibantai oleh kerajaan Romawi. Itu musuh kedua. Dan ini musuh-musuh besar, saudara. Ini bukan musuh kecil. Bayangkan murid Kristus itu cuma berapa waktu itu dan tidak punya senjata apa-apa, tidak bisa membela diri. Bisanya kalau ditangkap ya menyerah dan diadu binatang buas ya mati sudah. Itu aja. Jadi secara perhitungan manusia itu lenyap. Yang ketiga, musuh yang ketiga itu adalah orang-orang kafir, penyembah berhala. Mereka juga sangat membenci kekristenan karena waktu orang-orang Kristen mengabarkan Injil, mereka semua yang menyembah berhala itu dianjurkan untuk membuang berhalanya semua. Jadi terkenal orang Kristen itu anti berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi dengan tiga musuh yang luar biasa itu, termasuk yang pasti setan ya toh musuhnya itu. Ya itu musuh paling hebat lah. Setan itu memang setan dari dulu ingin membinasakan pengikut Kristus. Tapi sampai hari ini gereja tidak pernah lenyap. Yang saya maksud gereja itu gereja yang tidak kelihatan loh ya. Pak Andi, semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 39, betul kan paparan Pak Andi itu ya? Oh iya, itu yang tadi kan saya baru baca itu tadi kan. Memang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, karena ya itu tadi, maut sudah dikalahkan, jadi apapun kuasanya tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, itulah
nyata kuasa ilahi yang menyertai gerejanya. Mari saya ajak saudara baca Alkitab. Ini kelihatannya ayat ini sederhana dan sudah hafal. Ya, ayat ini sudah hafal kan. Tapi hafal tapi nggak diperhatikan. Hafal tapi nggak dihayati maknanya. Coba lihat ini, Matius pasal 28. Ayat 20. Ya, ini memang terusannya dari ayat 19 kan, baptis. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ayat 20 yang kalimat terakhir ini. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai finishnya zaman. Nah, berarti ini yang saya tadi katakan. Ini bukan hanya janji kepada murid, karena semua murid mati sebelum akhir zaman. Ini adalah janji penyertaan Kristus kepada gerejanya. Gerejanya sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi bukti kebangkitan Kristus meneguhkan para murid sampai rela mati bagi Kristus. Apapun yang terjadi, siap mati bagi Kristus. Dan seharusnya spirit itu ada pada saudara dan saya hari ini. Oke, puji Tuhan, saudara dan saya sudah menang. Kristus sudah menang atas maut. Kita pun orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Teman-teman yang baru masuk, selamat datang. Termasuk Bapak Eko, teman saya. Pak Andi, yang tadi itu yang Yesus melawan, membinasakan musuh yang terakhir itu maut. Di mana lagi Pak? Roma berapa? Oh, sebentar. Saya mesti lihat dulu. 1 Korintus 15 ayat 26. Oh ya, makasih Pak. Ya, 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara perlu perhatikan kalimat ini ya, bahwa musuh terakhir yang dikalahkan itu maut itu. Saya pada waktu merenungkan ayat ini, sorry, tolong di mute mic-nya. Halo, mic-nya tolong di mute. Halo. Udah. Baik. Jadi yang saya maksud waktu saya merenungkan bahwa Kristus musuh terakhir itu sudah dikalahkan, yaitu maut. Saya pikir waktu itu kok enggak. Waduh, gimana ini? Sudah mute. Sudah. Oke. Saya ulang ya. Jadi saya berpikir pada waktu saya membaca ayat 1 Korintus 15 ayat 26 tentang musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Pertanyaan saya adalah kenapa kok enggak musuh terakhir yang dikalahkan adalah iblis? Ternyata saya waktu menyampaikan satanologi, saya juga baru sadar dengan tema saya sendiri itu, bahwa tema yang benar itu bukan Allah vs setan. Bukan Allah vs setan, tapi setan vs Allah. Artinya apa? Yang menjadi yang mau melawan
Ya, mau melawan sebagai musuh itu bukan Allah mau melawan setan sebagai musuhnya Allah, tidak. Setan itu bukan musuhnya Allah. Kenapa bukan musuhnya Allah? Karena kecil sekali setan dibandingkan dengan Allah. Nggak ada apa-apanya, alias nggak masuk hitungan setan itu. Sekali pencet habis setan itu. Ya, sama seperti Anda kalau lihat semut dipencet habis. Itulah kalau Allah mau melawan setan. Sekali pencet habis. Ya, itu semua saya sudah bahas di satanologi. Nah, jadi bukan musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Enggak. Bukan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah setan. Bukan setan. Musuh yang dikalahkan yang terakhir itu adalah maut. Maut itu adalah satu kutuk akibat manusia berdosa. Yaitu terpisah dari Allah. Dan Kristus harus mengalami terpisah dari Allah. Dan Kristus sudah melunasinya itu. Jadi sebetulnya yang dibayar Kristus itu adalah maut. Yang dibayar Kristus itu bukan Kristus bayar kepada iblis, tidak. Kristus tidak bayar kepada iblis. Kristus bayar untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, maut harus dibayar dengan maut. Dan arti maut itu adalah mati rohani, terpisah dari Allah. Dan Kristus mengalami keterpisahan dari Allah dengan mengatakan Eli Eli lama sabatani. Sudah tuntas, selesai. Makanya Kristus waktu selesai menyelesaikan semua itu, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap. It is finished. Oke, ini benar-benar meneguhkan saya sendiri. Saya mempelajari ini, saya mengamati ini, saya merenungkan ini. Makin meneguhkan saya bahwa karya Kristus di kayu salib adalah segala-galanya. Melampaui segala-galanya, melampaui seluruh harta kita, melampaui seluruh kesehatan kita, melampaui segala kesuksesan dan panjang umur kita atau apapun kebahagiaan kita, kebahagiaan apapun dari hidup saudara dan saya yang paling top tetap tidak bisa mengalahkan kebahagiaan Anda sudah diperdamaikan oleh karya Kristus di kayu salib, diperdamaikan dengan Allah oleh karya Kristus di kayu salib yang sudah mengalahkan maut. Ini kebahagiaan paling puncak dari semua orang percaya di seluruh dunia dan seluruh sejarah. Oke, masih ada yang mau tanya? Silakan, saya beri kesempatan. Pak Andi. Komentar, Pak. Pak Andi. Ya, Pak Gegi. Pak Andi. Oh ya Pak Andi, saya tadi dengar Pak Andi Halim ngomong soal Alkitab memang sangat harmonis, ya toh, membicarakan tentang Kristus bin ajaib. Saya juga percaya bahwa Alkitab mulai perjanjian lama, perjanjian baru, ya toh, Ya. 40 nabi yang diurapi kuasa Roh Kudus untuk menulis kitab suci ini. Mereka tidak pernah ketemu, tapi bin ajaib sangat harmonis perkataannya tentang Kristus Yesus. Saya percaya itu, tapi ini kok ada ganjelan ya, menjadi batu sandungan kepada orang yang belum percaya. Seperti 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 26, saya bacakan ya. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Lalu sama dengan 2 Tawarik, pasal 22 ayat 2. Ini saya bacakan juga. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem
nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Kan sama, cuma tahunnya 22 tahun dan 42 tahun, padahal orangnya sama. Kenapa kok Alkitab kita ini kok tidak diganti-ganti? Bahasa Inggris pun juga tetap salah. Memang nggak ada artinya, tapi kenapa kok tidak diganti dengan waktu bikin Alkitab yang baru? Itu saya cuma tanya itu aja, Pak Andi Halim. Ya, ini sudah saya bahas di doktrin Alkitab. Jadi saya membahas beberapa hal yang Alkitab ada catatan yang berbeda. Antara lain seperti ayat yang tadi Pak Kegi sebutkan. Jadi ini memang pasti ada kesalahan penyalinan. Bukan kesalahan penulisan yang pertama kali, tapi kesalahan penyalinan. Kenapa demikian? Karena memang Alkitab kita itu dari Perjanjian Lama itu tidak ada yang asli. Maksudnya yang asli ditulis oleh tangan Musa, oleh tangan Daud dan sebagainya, itu semua yang asli sudah tidak ada. Karena apa? Karena bahan kertas waktu itu tidak ada kertas, yang ada adalah kulit binatang atau kulit dari pohon, ya, pohon kayu yang kemudian diolah, diawetkan, tapi tetap umurnya tidak bisa lama, sehingga perlu disalin terus-menerus, dan naskah yang sudah rusak dimusnahkan supaya tidak menjadi tidak menjadi standar, kitab standar yang disalin-salin terus kalau sudah rusak kok. Kalau sudah rusak tambah disalin ya tambah banyak salahnya. Nah, jadi kemungkinan besar pasti dua ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Kegi itu pasti memang salah satunya salah. Tapi salah penyalinan. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Kegi, kenapa kok tidak diganti aja kalau sudah terang-terangan memang itu salah? Kenapa kok tidak diganti? Nah, saya kasih catatan bahwa komitmen penyalinan Alkitab itu tidak boleh diganti. Komitmen juga penerjemahan Alkitab juga tidak boleh diganti. Karena harus setia pada naskah salinan. Jadi kalau naskah salinannya memang salah, ya tetap ditulis yang salah. Kenapa demikian? Karena kalau sampai sudah diizinkan merubah, wah, semua orang akan bisa merubah. Dan akhirnya tidak ada aturan lagi yang bisa ditaati di dalam menerjemahkan atau menyalin kitab-kitab ini, karena semua mau merubah menurut seleranya dan menurut kebenarannya masing-masing. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi makanya tetap setia pada naskah yang sebelumnya. Jadi ini justru membuktikan bahwa tidak ada perubahan di dalam penyalinan. Dan zaman sekarang tentunya penyalinan akan lebih ketat karena teknologi juga, dan pasti juga akan lebih dihindari kesalahan-kesalahan dalam penyalinan maupun penerjemahan. Meskipun tetap masih bisa salah, tapi salahnya itu tidak fatal. Ya, ini contohnya salahnya itu adalah penjelasan mengenai umur. Ya, maaf saya tidak bisa menjelaskan ini panjang lebar, karena kita akan tidak membahas mengenai Alkitab ya. Kalau mau bahas ini nanti topik lain lagi kita bahas. Ini saya mau fokus pada pertanyaan yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Mohon bisa difokuskan pertanyaannya ke situ. Kalau enggak, topik kita bergeser bicara-bicara yang lain ya. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Andi, malam Pak Andi. Malam, Bapak Liman. Iya, pertanyaan saya cuma sederhana. Kasih Kristus tuh
apa berlaku sampai kekal, Pak? Kita setelah kita kematian itu di surga, tetap ada kasih Kristus, Pak. Itu pertanyaan saya. Wah, ya semua yang dari Kristus itu ya pasti kekal, nilainya nilai kekal. Ya, kasih Kristus itu pasti bernilai kekal. Enggak, saya lihat ada iman, pengharapan, dan kasih, gitu, Pak ya. Dan kasih itu katanya yang utama tuh kasih, sehingga iman, pengharapan berlaku di dunia, gitu. Itu maksud saya, Pak. Kasih sampai kekal, gitu maksud saya, Pak. Itu yang maksud. Oh ya, betul. Jadi karena itu dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Jadi memang kalau pengharapan itu kan karena kita di dunia ini hanya sementara, kita akan punya pengharapan. Dan nanti kalau sudah kedatangan Kristus yang kedua kali, ya semua itu sudah digenapi. Ya, semua sudah digenapi dan iman itu kan percaya kepada perjanjian Allah. Iman itu artinya percaya pada perjanjian Allah. Dan perjanjian Allah kalau sudah digenapi ya, berarti imannya, perjanjian Allahnya kan sudah selesai, sudah digenapi. Lalu pengharapannya juga sudah digenapi. Ya memang tinggal kasih yang ada, dan kasih Allah itu memang kekal abadi. Oke, terima kasih Pak Liman. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, Pak Theodor. Pak Andi, saya coba mengangkat satu ini Pak, semacam kesulitan dan apologetika Pak. Pernah ada yang nanya gini Pak, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu menang, tapi toh kamu nanti mati juga. Terus bagaimana kamu bisa bilang Yeremia itu menang selama dia pelayanan di dunia, nggak ada yang mendengarkan dia, nggak ada yang bertobat mengikuti dia. Dia akhirnya mati juga kan. Jadi kalau menang gitu sepertinya gini Pak, petobatnya banyak gitu Pak, yang percaya sama kita banyak. Bukan dia ditolak satu negara, itu pasti dia kalah gitu. Nah, bagaimana Pak menjawab permasalahan seperti ini Pak? Ya. Saya langsung jawab, ukuran menang bukan ukuran manusia. Ukuran menang adalah ukuran Allah. Dan seperti yang tadi saya katakan, kemenangan kita bukan kemenangan kita tidak mati, bukan kemenangan kita sembuh dari penyakit, bukan kemenangan kita kaya raya dan tidak miskin. Bukan. Kemenangan kita adalah kemenangan karena Kristus. Ya, kemenangan kita karena Kristus sudah mengalahkan maut. Dan Kristus memelihara gerejanya sampai akhir zaman. Itu kemenangan kita. Jadi sudah nggak akan habis. Ya, karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita tadi mati, loh, kamu kok akhirnya ya mati. Loh, kamu kok pelayananmu kok akhirnya ya tanda petik gagal pelayananmu. Ya, saya kasih contoh paling jelas, misalnya Stefanus dilempari batu. Itulah sial loh, menurut ukuran dunia. Stefanus itu sial, khotbah, nggak ada orang bertobat, malah diseret keluar kota, dilempari batu sampai mati. Itu namanya apes. Ya, apes atau sial. Ya, dan gagal karena pelayanannya tidak sukses, itu ukuran manusia. Tetapi kalau kita lihat ukuran ilahi, Stefanus disambut oleh Tuhan Yesus. Taunya disambut bagaimana? Tuhan Yesus waktu itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, menyambut Stefanus yang sebentar lagi akan pulang ke rumah Bapa. Nah, itu penghargaan luar biasa. Lalu Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, itu ya sial banget dipenggal kepalanya, apalagi dijadikan kado untuk anaknya Herodes. Ya, itu benar-benar sial banget secara perhitungan manusia. Tapi Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis dan mengatakan di antara semua yang lahir, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis.
Karena Yohanes Pembaptis sudah mengantar Kristus sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Dan Yohanes Pembaptis satu-satunya yang membaptis Tuhan Yesus. Mana ada orang lain bisa membaptis Tuhan Yesus? Tidak ada. Jadi memang Yohanes Pembaptis itu amat sangat istimewa. Dan kalau tugasnya dia memang sudah selesai, Tuhan bilang, mari pulang. Bagi orang percaya, kematian bukan kekalahan. Kematian adalah justru sudah genap. Semua tugas yang Tuhan sudah percayakan pada saya sudah selesai dan aku harus pulang. Ya, jadi pulang itu bukan kekalahan. Memang di mata dunia orang mati itu ya kalah di mata orang dunia. Tapi siapapun yang merasa menang di dunia ini mati juga. Ayo, siapa yang tidak mati di dunia ini? Kecuali Elia dan Henoh, ya kan? Misalnya ada pemerintah yang berkuasa membunuh Herodes, pemerintah berkuasa membunuh pengikut-pengikut Kristus sebagai martir. Ya mati memang, pengikut Kristus mati. Saya mau tanya sekarang, penguasa yang membunuh para martir itu mati juga enggak akhirnya? Ya mati juga. Jadi definisi mati itu kalah, berarti semua orang kalah. Ya, yang pernah membunuh pengikut Kristus pun juga kalah juga. Karena akhirnya juga mati kan. Nah, itu definisinya orang bodoh. Ya, yang hanya mengukur ukuran dari kalau tidak mati itu menang. Yang mati pasti kalah. Berarti semua orang kalah. Nah, apalagi kalau ngomong mati itu sial. Ya semua orang berarti sial kalau mati. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya itu yang rumus yang paling aneh yang dunia tidak akan bisa memahami. Ya, puji Tuhan. Oke. Berikutnya Ya, Pak Aryo. Elia dan Henoh itu juga mati juga, Pak. Apa? Elia dan Henoh itu juga mati juga karena dia pulang ke surga. Jadi pulang ke surga itu ya mati namanya, Pak. Tapi tidak mati fisik maksudnya. Pulang ke surga. Dia diangkat ke surga dengan tubuhnya. Nggak peduli dia tidak ada jenazahnya atau ada, ya tetap kita bilang mati dia. Mati di bumi maksudnya, Pak. Mati di bumi, pulang ke surga. Saya tidak mau debat di sini, tapi yang jelas di Alkitab ditulis Elia itu diangkat dengan tubuhnya ke surga. Nah itu memang saya melihat itu memang sebagai misteri ya. Bagaimana Elia yang diangkat dengan tubuhnya ke surga itu I don't know apa yang terjadi. Termasuk Henoh juga yang diangkat ke surga dan dikatakan memang tidak mati. Nah jadi Alkitab sendiri yang mengatakan Henoh dan Elia itu tidak mati, tapi diangkat ke surga. Tapi bentuknya bagaimana di surga, I don't know. Ya, tubuh jasmaninya sekarang bagaimana di surga itu? Apa masih ada atau sudah berubah? Ya, I don't know sudah. Itu di luar pengetahuan saya. Misteri ya Pak ya? Iya. Oke, Bu Dorsila tadi mau ngomong. Ya Pak, terima kasih Pak Aryo ya buat kita ketahui ya. Ya Pak. Pak, menurut saya penjelasan ini ya tentang kebenaran yang kita pelajari ini saya lihat bahwa maut itu betapa seriusnya maut itu Pak. Ya. Sampai Allah turun tangan
dengan pengorbanan yang sangat besar. Kristus mengorbankan diri ya Pak. Jadi kalau kita mau ngomong betapa sedihnya mereka yang tidak mengerti prinsip ini Pak, tidak mengerti kebenaran ini. Betapa sedihnya mereka yang tidak diberi kasih karunia untuk mengenal Kristus pertama. Pada umumnya banyak orang tidak mengenal Kristus, menerima Kristus. Yang kedua, betapa sedihnya bila orang Kristen tidak memahami hal ini. Betapa seriusnya itu. Jadi Allah sendiri menurunkan hukum bahwa keterpisahan dari Allah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali ada manusia yang tidak berdosa yang bisa menyelesaikan itu, dan tidak ada, ya Pak. Lalu Allah menyelesaikan itu. Ini menurut saya benar-benar kita rugi kalau kita tidak paham hal ini, Pak. Banyak yang mungkin tidak paham hal ini, sehingga ya kita menganggap cukup jadi orang Kristen dan hal-hal yang diinginkan seperti dunia yang kita cari, tapi sebenarnya ini kebenaran yang perlu kita dalami dan kita kasihi, kita peluk baik-baik, kita hayati, dan menurut saya begitulah Pak. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan. Allah sendiri yang menurunkan hukum, tetapi Allah sendiri juga yang menyelesaikan. Manusia membuat ulah, tetapi Allah menyelesaikannya. Betapa besar kasih itu. Ya, dan seterusnya Pak, terima kasih untuk berkatnya. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ya, semua Pak Di. hikmat berasal dari Tuhan sendiri. Silakan. Iya. Pak Elia. Dulu Elia ini belum angkat ke surga, Pak. Masih akan Ini diangkat Elia ke yang surga. masih di bumi ya. Iya, Pak. Saya kan waktu kapan itu pernah menanyakan, kata sudah selesai. Loh, kalau sudah selesai kok masih ada kebangkitan? Ternyata pemaparan kebangkitan untuk menggenapi nubuatan dan untuk mengkonfirmasi orang-orang bahwa Kristus yang disampaikan, bahwa Yesus yang ada waktu itu betul-betul Tuhan, kan begitu. Iya. Waktu itu saya sudah langsung mau bertanya begini, cuma terkunci. Hari ini Tuhan menjawabkan melalui Pak Andi sendiri. Terkuncinya gini, Pak. Kalau seandainya tidak dibangkitkan, maka bertentanganlah dengan nubuatan, kan begitu, Pak. Iya. Tapi problemnya, Pak, yang sudah ngelihat pun juga menolak dia. Yes. Kalau tidak ada anugerah. Yes. Jadi kalau waktu itu Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, ini pengandaian ya, kan banyak di Alkitab mengandaikan. Seandainya di Korintus itu ada mujizat, dia sudah lebih dahulu bertobat dari orang-orang yang ada di ayat Alkitab itu. Nah, saya mengandaikan begini, Pak. Kalaupun tidak terjadi kebangkitan yang sudah merupakan orang pilihan, pasti tetap masuk surga. Kenapa? Yang sudah melihat kebangkitan pun masih nolak, Pak. Nah, itu yang waktu itu saya pengen mau menyela, cuma bukan penekanannya Pak Andi adalah di nubuatan harus tergenapin dan menjadi satu konfirmasi. Hari ini terjadi satu paradoks ya. Yang sudah melihat semua nggak ada gunanya, Pak, kalau bukan ekspansi Roh Kudus, yaitu kita si domba-domba itu. Begitu, thank you, Pak. Thank you untuk konfirmasinya. Ya, analisa yang tepat dari Pak Elia. Jadi memang saya dulu menegaskan kebangkitan Kristus itu adalah suatu penggenapan nubuatan, seperti yang tadi saya juga ungkapkan, dan juga suatu konfirmasi dari kata-kata Kristus atau kuasa Kristus yang
mengalahkan maut, suatu peneguhan dan konfirmasi. Tapi itu bukan yang membuat orang percaya memang, karena yang membuat orang percaya itu adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah, hati orang yang dibukakan, mata rohani yang dicelikkan, karena yang melihat kebangkitan Kristus itu tetap ada yang tidak percaya. Contohnya ya ahli Taurat, orang Farisi yang memang ingin membunuh Kristus. Begitu ada berita Kristus, kuburan Kristus dibuka oleh malaikat dan mayat Kristus menjadi tidak ada, langsung mereka memberitakan bahwa mayat Kristus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Jadi mereka tidak hatinya lalu menjadi mau percaya kepada Kristus yang sudah menyatakan kuasanya, kebangkitannya dengan luar biasa sampai prajurit pun tidak berdaya. Mereka tidak percaya itu. Mereka bahkan sudah menyiapkan berita palsu bahwa murid-murid yang mencuri mayat Kristus itu adalah murid-murid Kristus. Yang mencuri mayat Kristus adalah murid-murid Kristus. Nah itu berita dari orang Farisi ahli Taurat yang tetap tidak percaya. Meskipun Kristus memang benar-benar sudah bangkit. Sama seperti tadi saya bilang Firaun dikasih mujizat apapun tetap tidak percaya. Sama seperti bangsa Israel dikasih mujizat apapun juga tetap tidak percaya. Jadi orang percaya bukan karena mujizat. Orang percaya karena anugerah Tuhan. Oke, ada yang mau kasih komen berikutnya? Ya Pak, saya sedikit menegaskan lagi seperti yang tadi disampaikan Ibu Dorsila. Betapa menyedihkannya kita. Bu, kalau kita nggak dicelikan, ya bukan sedih Bu, tertawa dia Bu. Bukan begini loh, bahwa saya tidak menyudutkan Ibu Dorsila, no. Cuma iman Ibu Dorsila kelihatannya sudah paten, cuman dalam kalimat itu ada namanya kita, bukan only by grace. Itu yang saya selalu tergelit untuk tanda kutip meluruskan ya. Maafkan kalau memang itu menyakitkan, karena kita pun tidak bisa merasa aduh kasihan ya kamu ya. Kita mau kasihan dia pun kalau bukan karena anugerah Tuhan, dia tidak akan merasa kasihan. Kita merasa kasihan, oke. Tapi memang itu bagiannya dia. Dan itu bukan andil kita untuk dia supaya dia bisa tercelik. No. Ini sangat-sangat mempengaruhi gereja sekarang ya. Karena saya menunggu dari janjinya Pak Andi ya, ternyata sudah sampai 6 sesi. Kalau 6 sesi berarti 3 minggu ya Pak ya. Dulu Pak menjanjikan tentang kesesatan Armenian. Ya. Armenian yang sok rohani itu sangat-sangat mempengaruhi. Dari kalimat siapapun kita bisa melihat dia Armenian, rohani. Gitu loh. Maafkan saya Ibu Dorsila, saya pakai konten ini karena untuk menjadikan materi YouTube saya berikutnya. Hari ini, Kamis 22 April 2021, topik Getsemani, misteri kebangkitan Kristus. Itu data untuk... Oke, terima kasih. Sudah jam 9 lebih, Pak. Jadi kita bersyukur oleh anugerahnya. Saya mau tegaskan kembali bahwa tadi yang dikatakan Pak Elia itu memang bagi orang yang buta rohani, dia enjoy dengan dosa-dosanya. Dia tidak merasa perlu dikasihani, dan dia memang tidak membutuhkan kasih karunia Allah karena bagi dia sudah enjoy dengan segala kenikmatan duniawi yang dia lakukan atau dia alami.
Nah, kita boleh tetap kasihan kepada mereka dalam arti kita juga punya kerinduan agar mereka bisa bertobat, ya, agar mereka juga bisa mengenal kasih Kristus. Nah, itu memang suatu dasar kerinduan kita untuk mengabarkan Injil kepada mereka-mereka yang belum mengenal. Dan memang di antara mereka mungkin juga ada orang pilihan, kan I don't know juga. Jadi memang tetap ada kerinduan menjangkau mereka-mereka yang masih tersesat. Dan kita tidak tidak peduli sama mereka ya. Kita juga punya beban yang sungguh-sungguh untuk memberitakan kepada mereka. Meskipun nanti Tuhan yang menetapkan memang siapa yang selamat dan tidak selamat itu memang bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Oke, saya sampai di sini dulu, saudara. Ada yang mau komen? Maksudnya betul tadi Pak Andi ngomong begitu. Kita perlu ada satu kerinduan. Karena kalau kita yang sudah ini, seperti tadi saya juga baca pagi-pagi tentang Matthew Henry bilang, sebenarnya karya Kristus itu membuat kita juga mempunyai afeksi kepada orang lain. Meskipun kita tidak mengerti apakah Tuhan beri dia ke anugerah, tapi kita melakukan bagian kita juga untuk show affection gitu. Oke, terima kasih. Pak Andi, saya mau tanya ini yang Bapak pernah ngomong tentang non posse non picare. Kalau dulu saya pernah dengar satu hamba Tuhan mengatakan tidak berbuat dosa meskipun ada kemungkinan berdosa. Itulah kemanusiaan sejati Yesus. Betulkah ini begitu dia punya Pak cara menjabarnya? Ya enggak lah. Kristus tidak ada kemungkinan sama sekali berbuat dosa. Ya, itu nanti panjang Bu bahasnya. Iya. Nanti kapan-kapan ya kita bahas itu. Kemungkinan Kristus jatuh dalam dosa. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Artinya dia ini paradoks Pak. Dia bukan bilang kemungkinan. Maksudnya sebagai manusia orang pikir kemungkinan Tuhan bisa, Yesus bisa jatuh dalam dosa. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah akan jatuh karena dia tidak berdosa gitu. Ini namanya dia bikin seperti paradoks gitu. Oh, oke. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Ya, khususnya saya ucapkan selamat bergabung Bapak Eko Prananto. Ini teman kos saya dulu. Teman kos di Salatiga. Puji Tuhan ya. Ya. Saya bersyukur. Ya. Oke, saudara, kita tutup dalam doa ya. Saya boleh minta dengan hormat Pak Eko tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih karena kami bisa memahami, belajar bersama-sama untuk maksud Tuhan. Tuhan, kami juga ingin disegarkan di lain waktu dalam diskusi-diskusi yang menambah pengetahuan kami. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau tetap menuntun kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.